Bapak Ibu guru hebat dimanapun berada. Perkenalkan, saya Iwan Rio Dharma Putra Purba Eskom MPD, guru dari SMK Negeri 5 Rajang Lebong, Provinsi Bengkulu. Di sini saya akan mencoba menjelaskan apa itu asesmen nasional sebagai pengganti ujian nasional yang dalam beberapa tahun ini telah dilaksanakan pada satuan pendidikan. Video ini merupakan pengimbasan dari program guru belajar seri asesmen kompetensi minimum yang sedang saya ikuti. Kebijakan asesmen nasional AN dan meniadakan ujian nasional. Latar belakang dan kebijakan asesmen nasional. Hasil PISA membuktikan kemampuan belajar siswa pada pendidikan dasar dan menengah kurang memadai. Pada tahun 2018, sekitar 70% siswa memiliki kompetensi literasi membaca di bawah minimum, sama halnya dengan keterampilan matematika dan sains. 71% siswa berada di bawah kompetensi minimum untuk matematika dan 60% di bawah kompetensi minimum untuk keterampilan sains. Skor PISA di Indonesia stagnan dalam 10-15 tahun terakhir. Kondisi ini menyebabkan Indonesia menjadi salah satu negara yang konsisten dengan peringkat hasil PISA terendah. Apa pentingnya asesmen nasional? Reformasi asesmen diperlukan guna mendorong peningkatan kualitas pembelajaran. Pemetaan mutu pendidikan secara menyeluruh dibutuhkan. Untuk itu pada tahun 2021 mendatang, asesmen nasional akan diresmikan diterapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan ujian nasional sudah tidak lagi diberlakukan. Peningkatan mutu sistem pendidikan tidak hanya berorientasi pada pencapaian siswa dalam menguasai materi pelajaran dan nilai ujian akhir apapun sebutannya. Keberhasilan sistem pendidikan lebih difokuskan pada pencapaian kompetensi siswa yang meliputi pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Terlebih pada era transformasi pendidikan abad ke-21, di mana arus perubahan menuntut siswa menguasai berbagai kecakapan hidup yang esensial untuk menghadapi berbagai tantangan abad ke-21. Di mana siswa memiliki kecakapan belajar dan berinovasi, kecakapan menggunakan teknologi informasi, kecakapan hidup untuk bekerja dan berkontribusi pada masyarakat. Pertanyaannya, bagaimana cara mengukur kompetensi tersebut? Ya, menggunakan asesmen nasional. Asesmen nasional diberlakukan sebagai alat ukur untuk mengetahui ketercapaian kompetensi yang harus dikuasai siswa. Asesmen nasional tidak hanya memotret hasil belajar kognitif siswa, sebagaimana yang terjadi dalam ujian nasional, namun juga memotret hasil belajar sosial emosional, termasuk di dalamnya sikap, nilai, keyakinan, serta perilaku yang dapat memprediksi tindakan atau kinerja siswa di berbagai konteks yang relevan. Selain tuntutan kecakapan abad 21, profil pelajar Pancasila juga menjadi rujukan pencapaian karakter bagi seluruh siswa di Indonesia. Bahkan profil pelajar Pancasila ini sudah merangkum serangkaian kecakapan hidup abad 21. Karakter pelajar Pancasila yang ingin dicapai oleh siswa yaitu: 1. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta berakhlak mulia. 2. Berkebinekaan global. 3. Mandiri. 4. Bernalar kritis. 5. Kreatif. 6. Gotong royong. Untuk itu, penting bagi semua guru dan siswa untuk mengadopsi proses pembelajaran yang berfokus pada pengembangan kompetensi. Pencapaian kompetensi siswa dapat diukur dari pemahaman konsep dan keterampilan menerapkan konsep dalam berbagai konteks. Dengan demikian, siswa tidak hanya menguasai konten semata, tetapi lebih menguasai pemahaman secara mendalam terhadap konsep yang dapat diterapkan di berbagai konteks kehidupan. Hal ini yang diharapkan sebagai peningkatan hasil belajar siswa. Capaian kompetensi siswa secara holistik inilah yang ingin dievaluasi melalui asesmen nasional. Tujuan dan manfaat asesmen nasional. Perubahan sistem evaluasi dari ujian nasional ke asesmen nasional merupakan upaya untuk memperbaikan kualitas pendidikan secara menyeluruh.
Asesmen nasional dirancang untuk menghasilkan informasi yang akurat untuk memperbaiki kualitas belajar mengajar yang pada gilirannya akan meningkatkan hasil belajar siswa. Asesmen nasional menghasilkan informasi untuk memantau A. Perkembangan mutu dari waktu ke waktu, B. Kesenjangan antar bagian di dalam sistem pendidikan, misalnya di satuan pendidikan, antar kelompok sosial ekonomi, di satuan wilayah, antara sekolah negeri dan swasta, antar daerah, ataupun antar kelompok berdasarkan atribut tertentu. Asesmen nasional bertujuan untuk menunjukkan apa yang seharusnya menjadi tujuan utama sekolah, yakni pengembangan kompetensi dan karakter siswa. Asesmen nasional juga memberi gambaran tentang karakteristik esensial sebuah sekolah yang efektif untuk mencapai tujuan utama tersebut. Hal ini diharapkan dapat mendorong sekolah dan dinas pendidikan untuk memfokuskan sumber daya pada perbaikan mutu pembelajaran. Membandingkan asesmen nasional dengan ujian nasional. Di sini ada tabel perbandingan asesmen nasional dengan ujian nasional, dapat dibaca. Berikut penjelasan setiap poin pembeda antara asesmen nasional dan ujian nasional. Tujuan penyelenggaraan asesmen nasional dan ujian nasional tidak sama, seperti yang telah dijelaskan pada topik dan aktivitas sebelumnya. Asesmen nasional bertujuan untuk mengevaluasi mutu sistem pendidikan di Indonesia, sedangkan ujian nasional bertujuan untuk mengevaluasi capaian hasil belajar siswa secara individu. 2. Asesmen nasional diberlakukan untuk jenjang pendidikan dasar, pendidikan menengah pertama, dan pendidikan menengah atas. Ini termasuk MI, MTS, dan MAN, serta program kesetaraan. Sementara UN berlaku mulai jenjang pendidikan menengah pertama dan atas saja. Asesmen nasional tidak diselenggarakan pada akhir jenjang pendidikan sebagaimana ujian nasional, melainkan di tengah jenjang pendidikan, yaitu pada kelas 5, 8, dan 11. Hal ini dilakukan untuk mendorong guru dan sekolah melakukan tindak lanjut perbaikan mutu pembelajaran setelah mendapatkan hasil laporan asesmen nasional. Jadi bukan sekedar untuk mengetahui capaian hasil belajar siswa sebagai salah satu syarat kelulusan. Pada pelaksanaannya, asesmen nasional menggunakan metode survei. Metode survei dilakukan dengan mengambil sampel siswa diambil secara acak dari setiap sekolah, berbanding terbalik dengan ujian nasional yang menggunakan metode sensus di mana semua siswa di seluruh Indonesia wajib mengikutinya. 5. Model soal asesmen yang diberikan dalam AN lebih bervariasi, bukan sekedar pilihan ganda dan uraian singkat sebagaimana yang diberikan dalam UN. 6. Salah satu komponen hasil belajar murid yang diukur pada asesmen nasional adalah literasi membaca dan numerasi. Asesmen ini disebut sebagai asesmen kompetensi minimum atau AKM karena mengukur kompetensi mendasar atau minimum yang diperlukan individu untuk dapat hidup secara produktif di masyarakat. Sementara ujian nasional berbasis mata pelajaran yang memotret hasil belajar murid pada mata pelajaran tertentu. Inilah yang terkadang memberi kesan mata pelajaran yang penting dan kurang penting dalam pendidikan. Dalam hal ini, AKM memotret kompetensi mendasar yang diperlukan untuk sukses pada berbagai mata pelajaran. Metode penilaian AN dan UN pun berbeda, meskipun keduanya berbasis komputer. Asesmen nasional menggunakan metode penilaian MSAT. MSAT ialah metode penilaian yang mengadopsi tes adaptif di mana setiap siswa melakukan tes sesuai level kompetensinya. Kriteria peserta pelaksanaan asesmen nasional. Asesmen nasional akan diikuti oleh seluruh satuan pendidikan tingkat dasar dan menengah di Indonesia, serta program kesetaraan yang dikelola oleh PKBM di tiap satuan pendidikan. Asesmen nasional akan diikuti oleh sebagian peserta didik kelas 5, 8, dan 11 yang dipilih secara acak oleh pemerintah.
Untuk program kesetaraan, asesmen nasional akan diikuti oleh seluruh peserta didik yang berada pada tahap akhir tingkat 2, tingkat 4, dan tingkat 6 program kesetaraan. Mengapa asesmen nasional hanya diikuti oleh sebagian siswa? Hal ini terkait dengan tujuan dan fungsi asesmen nasional. Asesmen nasional tidak digunakan untuk menentukan kelulusan menilai prestasi siswa sebagai seorang individu. Evaluasi hasil belajar setiap individu siswa menjadi kewenangan pendidik. Pemerintah melalui asesmen nasional melakukan evaluasi sistem. Asesmen nasional merupakan cara untuk memotret dan memetakan mutu sekolah dan sistem pendidikan secara keseluruhan. Karena itu, tidak semua siswa perlu menjadi peserta. Mengapa yang menjadi sampel adalah siswa kelas 5, 8, dan 11? Hasil asesmen nasional diharapkan menjadi dasar dilakukannya perbaikan pembelajaran. Pemilihan jenjang kelas 5, 8, dan 11 dimaksudkan agar siswa yang menjadi peserta asesmen nasional dapat merasakan perbaikan pembelajaran ketika mereka masih berada di sekolah tersebut. Selain itu, asesmen nasional juga digunakan untuk memotret dampak dari proses pembelajaran di satuan pendidikan. Murid kelas 5, 8, dan 11 telah mengalami proses pembelajaran di sekolahnya, sehingga sekolah dapat dikatakan telah berkontribusi pada hasil belajar yang diukur dalam asesmen nasional. Perlu diketahui, asesmen nasional juga akan diikuti oleh semua guru dan kepala sekolah di setiap satuan pendidikan. Informasi dari peserta didik, guru, dan kepala sekolah diharapkan memberi informasi yang lengkap tentang kualitas, proses, dan hasil belajar di setiap satuan pendidikan. Kesimpulan, ujian nasional sudah ditiadakan dan digantikan dengan asesmen nasional, di mana asesmen nasional ini bukan bertujuan untuk mengukur hasil capaian belajar murid setiap individu seperti UN. Akan tetapi, asesmen nasional diharapkan mendapatkan informasi serta mengevaluasi yang nantinya dapat menetapkan kebijakan secara menyeluruh tentang proses pembelajaran di sekolah dan menjadi dasar perbaikan pembelajaran. Untuk lebih memahami tentang asesmen nasional atau asesmen kompetensi minimum, Bapak Ibu guru dapat melihat di website resmi Kemendikbud seperti di Guru Belajar SIM PKB, di mana Bapak Ibu dapat login menggunakan akun SIM PKB masing-masing agar dapat melihat isi daripada konten ataupun pemahaman tentang asesmen kompetensi minimum. Bapak Ibu guru juga dapat melihat di website resmi Kemendikbud lainnya seperti di pusmenjar.kemendikbud.go.id/AKM. Di sini terdapat beberapa video tentang asesmen kompetensi minimum atau asesmen nasional yang Bapak Ibu dapat pelajari di sini. Demikian video ini saya buat, semoga bermanfaat bagi Bapak Ibu guru. Terima kasih dan mohon maaf atas kekurangan yang ada pada video ini.